dia suka mengadu domba, tukang ngomporin orang, kan itu kan? Tukang ngomporin orang. Tambah lagi menjelang apa ini? Menjelang 2024 Pak ya. Woi, banyak kompor ya, banyak ngomporin sana sini kan, mengadu domba kan gitu kan, ya, mengadu domba. Itu menyebabkan azab di alam kubur ya, sampai nanti di akhirat. Salah satu amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita adalah istighfar. Istighfar itu sangat mudah, sangat murah. Maka tadi kita setelah melakukan sholat 5 waktu, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah biasa setelah selesai sholat astagfirullah 3 kali. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya. Ada juga yang Allahumma anta, bukan antas salam tapi lantas jalan ya. Astagfirullah langsung jalan, ada ya, nggak apa-apa kan ya. Asal zikir sambil jalan boleh kok Pak, boleh, nggak apa-apa. Kenapa Ustadz kita sudah sholat kok masih istighfar ya? Sholat kita tadi ingat Allah berapa persen Pak? 5%, 10%, atau 90%? Mungkin kurang dari 50% Pak. Kurang dari 50% ya. Maka kita selesai sholat astagfirullah, astagfirullah. Ini harus menjadi hiasan bibir kita ya. Itu yang paling mudah, paling ringan adalah astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa saja yang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, lalu ia insaf, ia sadar, lalu meminta ampun kepada Allah, ia akan dapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Barakah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa melaksanakan tugas utama kita, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah, mentauhidkan Allah, meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan sekarang dengan mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita diampuni oleh Allah, dosa seluruh umat Islam yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita diampuni oleh Allah. Doa-doa kita, doa saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat Allah, keimanan kita semakin lurus, semakin benar, semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh, semakin subur, tidak futur, tidak luntur. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada hari ini akan menginventarisasi amalan-amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita.
menghapus dosa-dosa kita. Jamaah yang berbahagia, kita sering mendengar dari ustadz-ustadz kita di masjid ini bahwa manusia itu salah satu makhluk yang diberi potensi untuk berbuat salah dan solih, ya. Untuk melakukan perbuatan yang terpuji, tercela maupun terpuji. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Dalam diri kita ini ada dorongan negatif fujur, ya. Ada dorongan takwa wa taqwa, dorongan positif, ya. Istilah yang populer ada hati sanubari, kemudian ada hati nurani, ya. Hati yang bercahaya, yang selalu mengetahui mana yang benar dan melaksanakan yang benar. Selain itu, kita dihadapkan dengan musuh eksternal. Ini musuh internal adalah nafsu kita, ya. Musuh eksternal adalah setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Selalu membisikkan kita hal-hal yang negatif, ya. Menarik kita untuk melakukan hal-hal yang negatif dan menghiasi perbuatan-perbuatan yang salah itu dianggap benar. Tapi Allah juga memberikan teman untuk kita, qarin untuk kita, ya. Makhluk halus yang bernama malaikat atau malak. Kata tunggalnya malak, jamaknya malaikat. Malaikat selalu membackup kita dari gangguan-gangguan setan. Selain itu Allah juga memberikan senjata kepada kita untuk mengusir setan dengan berbagai redaksi isti'adzah atas seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Maka Allah memberikan pembela kepada kita yang bernama malaikat. Sekarang malaikat berkumpul di masjid ini mendoakan kita, ya. Kita sekarang ini didoakan, ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya. Maka kita juga harus akrab dengan malaikat. Kita ikuti amalan-amalan yang disukai malaikat dan kita jauhi hal-hal yang dibenci oleh malaikat. Bapak, saudara-saudara, kita juga jangan berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah kok memberikan nafsu amarah, ya, yang mendorong kepada hal-hal yang negatif? Coba kita kalau nggak ada nafsu amarah, ya, kita semua jadi malaikat, ya. Tidak ada yang berbuat salah, kan? Allah memberikan nafsu amarah atau sifat fujur, ya, dorongan-dorongan negatif. Kalau kita melakukan hal yang negatif itu hanya dicatat 1. Allah menanamkan sifat positif, kalau kita lakukan dicatat 10. Itu kemurahan Allah kepada kita. Yang 1 itu sendiri kalau kita minta ampun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu akan melakukan kesalahan. Mungkin akan ada pertanyaan, apakah Nabi itu maksum dari kesalahan? Apakah Nabi itu bebas dari kesalahan? Ya, kita semua tahu Nabi yang pertama kali, Nabi Adam, pernah melakukan kesalahan. Nabi Nuh pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan Nabi, kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi, tidak kesalahan yang fatal. Jadi Nabi mengatakan semua anak Adam akan melakukan kesalahan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kamu tidak ada yang mau berbuat salah, Allah akan menyingkirkan kalian, menghilangkan kalian. Kalau manusia tidak ada yang mau berbuat dosa, akan disingkirkan oleh Allah. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum.
Allah akan menghilangkan kamu, akan menghilangkan kalian, akan mengganti kalian dengan makhluk baru yang mau melakukan perbuatan salah lalu mau meminta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni kepada mereka. Kalau tidak ada manusia yang berbuat salah, maka tidak ada gunanya Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Dalam Al-Quran kata Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, itu tercantum sampai 91 kali. 91 kali Ghafurun Rahim. Bahkan Wali Songo membuat pintu gerbang masjid namanya apa, Pak? Gapura. Itu dari kata Ghafurun. Jadi yang masuk masjid akan diampuni dosa-dosanya. Maka Gapura itu dari kata Ghafurun. Dan ada lagi Ghaffar. Itu 5 kali dalam Al-Quran. Itu salah satu dari Asmaul Husna. Nomor berapa Ustaz? Bapak Al-Ghaffar yang keberapa itu? Asmaul Husna yang keberapa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliqul, Bari'ul, Musawwir, Al-Ghaffar. Jamaah sini sudah hafal Asmaul Husna semua, Pak? Pak Ustadz diwajibkan nih kan? Diwajibkan jamaah Nurul Barkah semuanya harus hafal Asmaul Husna, karena ada hadis yang hafal Asmaul Husna dijamin masuk surga. Tapi jangan sampai nggak sholat cuman menghafalkan Asmaul Husna, kalau ketentuan-ketentuan yang lain dipenuhi, ada syaratnya. Jadi Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi kalau tidak ada yang berbuat salah, dicoret itu Asmaul Husna yang satu ini, berarti Allah tidak ada gunanya. Allah bersifat Maha Pengampun. Jelas Pak ya? Jadi kita ini tidak pernah luput dari salah ya. Tapi jangan salah melulu ya. Jangan salah melulu ya. Dulu ada gubernur ya, belakangnya SM kan gitu kan, diplesetin salah melulu kan. Salah melulu kata. Kalau ngomong salah melulu itu plesetan, bukan Pak ya. Tidak seperti itu. Manusia ini ada benarnya, ada salahnya. Ustadz ada baiknya, ada tidak baiknya. Penjahat ada buruknya, ada baiknya. Sebaik-baik orang ada salahnya. Sejahat-jahat orang ada baiknya. Maka kita tidak boleh mencintai orang habis-habisan ya. Ya dulu ada ustadz yang menjadi idola masyarakat ya. Waduh. Melakukan satu kekhilafan, padahal bukan salah itu Pak. Dijauhi oleh semua orang gara-gara kawin lagi kan gitu kan. Gara-gara kawin lagi. Padahal kawin lagi itu kan tidak salah kan gitu kan. Tidak salah. Jadi jangan mencintai orang pas-pasan kan. Jangan membenci orang pas-pasan. Suatu saat dia berubah ya. Bertaubat jadi orang soleh. Kadang-kadang kita asalnya baik bisa berubah menjadi tidak baik ya. Maka jangan mencela orang yang salah kan. Jadi kita semua sadar bahwa kita tidak akan lepas dari kesalahan, dosa. Dan dosa itu akan menyebabkan kita tidak tenang di dunia, tidak tenang di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Dosa itu membawa gelisah di dunia, menjadi gelisah di alam kubur, menyebabkan gelisah di alam akhirat. Padahal cita-cita mulia kita adalah di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Di dunia senang, di alam kubur senang, di alam akhirat senang.
Orang walaupun materinya melimpah ruah, kalau banyak dosa, jiwanya tidak tenang, susah tidur. Yang mengkonsumsi narkoba siapa? Orang yang hidupnya glamor. Yang hidupnya glamor. Orang yang banyak dosa, yang retak hubungannya dengan Allah, jiwanya tidak akan tenang. Sering kami sampaikan ya di mimbar ini ya, Dale Carnegie itu kan motivator ulung Pak ya, yang bukunya diterjemahkan di seluruh dunia. Meninggalnya bunuh diri. Meninggalnya bunuh diri. Yang sering saya sampaikan di sini adalah Profesor Dr. Yasunari Kawabata, yang mengkritik kebiasaan negatif orang Jepang, yaitu bunuh diri. Jadi di Jepang itu ada kebiasaan yang negatif ya. Bunuh diri itu dianggap pahlawan, dianggap pemberani. Tapi oleh Profesor Dr. Yasunari Kawabata, orang yang bunuh diri itu bukan pahlawan, bukan pemberani, penakut. Orang yang jiwanya kerdil, orang yang lari dari tanggung jawab. Berkat kritikan-kritikannya, beliau berhasil meraih hadiah Nobel, mendapat penghargaan dunia. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia sendiri bunuh diri. Sebelum bunuh diri sempat menulis surat, popularitas sudah kami raih, hadiah Nobel kami raih, harta melimpah ruah, tapi masih banyak problema yang tidak bisa kami pecahkan dengan kepopuleran kami dan dengan harta kami. Mungkin dengan bunuh diri kami akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Tapi mati bunuh diri dalam Islam dianggap sebagai mati kafir, awal kesengsaraan yang abadi. Karena kalau kita berbuat dosa, ada bintik hitam di dalam hati kita. Maka Rasulullah kalau ditanya apa itu al-ithmu, apa itu al-birru ya, apa itu al-birru, apa itu al-ithmu, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Kebaikan itu yang menyebabkan hati kamu menjadi tenang. Kalau dosa yang menyebabkan hati kamu tidak tenang. Jangan dikira koruptor yang miliaran, triliunan itu jiwanya tenang, Pak, enggak tenang. Orang yang membunuh kan biasanya langsung menyerahkan diri kan, jiwanya tidak tenang. Ada teguran batin ya, dari lubuk hati. Lub itu kan yang paling dalam. Kita ini punya teguran di dalam diri kita, ada yang menegur ya, menegur. Ada teguran batin itu ada. Jadi orang yang berbuat dosa di dunia tidak tenang, walaupun materi melimpah ruah, apalagi di kuburan. Ya Rasulullah pernah melewatin kuburan, mengatakan ahli kubur ini disiksa oleh Allah. Kesalahannya sederhana saja Pak, kalau bersuci tidak tuntas, kalau buang air besar, air kecil, tidak bersuci secara sempurna, asal-asalan ya. Ya kadang-kadang kita kan ada teman-teman kita itu kadang-kadang berdiri di pinggir jalan Pak ya, nggak ada air, nggak ada apa, langsung ya, atau semaunya ya. Bersuci ini penting, maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang membersihkan diri dari dosa dan membersihkan diri dari najis, dari kotoran, dari hadas ya. Jadi orang disiksa karena masalah kecil saja, karena kurang bersih dalam bersuci. Memang kita harus hati-hati ya terhadap dosa ini kan. Nabi Adam hanya salah satu saja turun dari bumi. Iblis hanya satu salah saja, karena sombong saja dilaknat oleh Allah sampai kiamat. Kita hati-hati terhadap perbuatan dosa. Jadi dosa menyebabkan kita tidak tenang di dunia
di alam kubur. Yang kedua kata Rasulullah, dia suka mengadu domba, tukang ngomporin orang, kan itu kan, tukang ngomporin orang. Tambah lagi menjelang apa ini? Menjelang 2024 Pak ya, woi banyak kompor ya, banyak ngomporin sana sini kan, mengadu domba kan gitu kan, ya, mengadu domba. Itu menyebabkan azab di alam kubur ya, sampai nanti di akhirat. Jadi jelas dosa akan membawa kita tidak tenang di dunia, tidak tenang di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Karena surga tidak mau menerima orang yang datang ke akhirat masih membawa dosa, harus dicuci dulu di neraka. Maka ada orang-orang Islam yang masuk surga tapi ek jahanam. Ingin jangan sampai kita menjadi penghuni surga tapi ek jahanam, transit dulu di jahanam, setelah bersih baru masuk surga. Jangan sampai, karena azab neraka yang paling ringan bara diinjak otak hancur saking panasnya. Panas api neraka 70 kali panas api dunia. Maka doa kita, wakina ada benar, ya Allah jangan sampai diri ini tersentuh api neraka. Agar diri ini tidak tersentuh api neraka, maka kita rontokkan dosa-dosa kita di dunia ini, kita bakar dosa-dosa kita di dunia ini. Dan kita tidak boleh putus asa. Tadi ayat yang kita baca surah An-Nisa ayat 110 Pak ya, direnungkan kembali surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Siapa saja melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, ia insaf, ia sadar, ia mau minta ampun kepada Allah, ia akan dapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salah satu amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita adalah istighfar. Istighfar itu sangat mudah, sangat murah. Maka tadi kita setelah melakukan sholat 5 waktu, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah biasa setelah selesai sholat astagfirullah 3 kali. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya. Ada juga yang Allahumma anta, bukan antas salam tapi lantas jalan ya. Astagfirullah langsung jalan, ada ya, nggak apa-apa kan ya. Asal zikir sambil jalan boleh kok Pak, boleh, nggak apa-apa. Kenapa Ustadz kita sudah sholat kok masih istighfar ya? Sholat kita tadi ingat Allah berapa persen Pak? 5%, 10%, atau 90%? Mungkin kurang dari 50% Pak. Kurang dari 50% ya. Maka kita selesai sholat astagfirullah, astagfirullah. Ini harus menjadi hiasan bibir kita ya. Itu yang paling mudah, paling ringan adalah astagfirullah. Rasulullah minimal 70 kali sehari atau 700 apa 1000 kali apa 100 kali ya. 70 kali atau 100 kali Rasulullah dalam sehari ya. Jadi Rasulullah tiap hari membaca istighfar 100 kali ya. Lebih banyak baca istighfar padahal tidak pernah melakukan dosa. Kita sebaliknya, banyak dosa tapi jarang istighfar ya. Jadi banyaknya sama, kita banyak salah nggak pernah istighfar ya. Ya usahakan kita juga meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari semalam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya, sambil duduk bebas, khur itu bebas ya, mutlak ya. Yang muqayyad kan hanya setelah sholat itu ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ada juga yang membuat redaksi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dan ada lagi istighfar yang lebih istimewa, yaitu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, jamaah sudah hafal semua Pak ya? Nah, ini wajib ini Ustaz ya. Jamaah harus dites satu-satu ini. Sayyidul
istighfar. Karena kalau Sayyidul Istighfar kita baca waktu pagi, sore meninggal langsung masuk surga. Sore dibaca, pagi meninggal langsung masuk surga. Atau nanti dibuat edaran saja yang sudah difotokopi Pak ya, dihafal dan dites, nanti sebulan dites harus hafal ya. Kalau Asmaul Husna berapa bulan? Asmaul Husna kan cuma 99 ya. Kalau sehari 5 jadi berapa hari itu kan? Berapa Pak? Berapa hari itu? Sebulan juga kan ya? Sebulan hafal lah. Kalau kita mau walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau bersungguh-sungguh ada niat yang kuat, Allah memberi jalan ya, beri jalan. Sayyidul Istighfar. Ini diantara amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita. Ada juga redaksi yang lain, barangkali ya sambil santai kita baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hafal Pak ya? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil ngantri, sambil apa saja. Jalan pagi gitu aja Pak. Maka jalan pagi jangan berdua, jangan bertiga Pak. Kalau berdua bertiga biasanya ngomongin orang, bahas politik, padahal nggak nyambung politik gitu kan. Jadi sendiri-sendiri aja jalan pagi. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Walaupun jalan pagi, jadi menyehatkan psikis dan fisik ya, fisik dan psikis kan gitu kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya sehat ya, badannya pun sehat. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini mengamalkan surah An-Nasr Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka subhanallah, sungguh aku memahasucikan Allah, wa bihamdihi, sungguh aku memuji Allah, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Ya nanti kita keluar dari sini Pak ya, sampai ke kantor ya udah subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apalagi kalau di rumah diomelin istri, bapak subhanallah wa bihamdi, berhenti tuh Pak ngomelnya berhenti. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ini menjadi hiasan bibir kita Pak ya. Nah ini amalan yang pertama ya. Amalan yang kedua ya, sesungguhnya seluruh ibadah yang kita laksanakan itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Dari prasolat, wudu kan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi, rawahu Muslim. Siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka wudu jangan asal-asalan Pak ya. Usahakan wudu itu penuh penghayatan. Dimulai dengan bismillah, kita hayati bahwa kita akan menghadap Allah. Harus suci dari najis, harus suci dari kotoran, harus suci dari hadas. Malah kalau bisa setiap batal kita wudhu, karena malaikat itu senang sama orang yang selalu dalam keadaan suci. Kita didoakan malaikat terus. Ya lebih-lebih mau tidur kita wudhu, supaya kita kalau nggak bangun lagi, kalau meninggal dalam keadaan suci, meninggal dalam keadaan suci. Siapa yang berwudhu dan membaguskan wudhunya, wudhu itu jangan disiram saja Pak, harus digosok ya. Jangan keran dibuka terus cuman gini-gini, jangan. Tetap tangan harus apa? Menggosok, gosok. Kalau disiram saja takut ada yang tidak terkena ya, maka harus digosok. Maka Rasulullah juga selesai wudhu kadang-kadang ya begini Pak, menyela-nyela ini kan. Nah, jenggot juga disela-sela, takut ada yang tidak terkena. Ini namanya fa ahsanal wudhu.
Ya kita ini kalau kaki, biasanya kaki itu males ya, males ngerabahnya Pak ya, langsung disiram saja kan, bukan disiram, dibasuh itu dengan digosok. Itu fa'aksanal wudu. Dimulai dengan bismillah, kemudian setelah itu membaca syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya. Hadisnya sampai situ Pak, tapi ada yang kreatif ditambah lagi waj'alni min ibadikas sholihin ya. Ustadz macam-macam pendapatnya, oh itu bid'ah katanya. Enggak lah, sampai bid'ah. Wal alimin ibadikas sholihin itu bid'ah. Yang dikatakan bid'ah nggak apa-apa, itu bid'ah hasanah. Ya begitulah Ustadz berdebat ya. Kita lebih aman nggak apa-apa, lebih aman kita apa? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sudah, titik di situ. Ya. Daripada nanti ada yang mengatakan kita bid'ah waj'alni min ibadikas sholihin, kita tidak sampai ke sana lah Pak. Itu kan inisiatif yang baik kan, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk hamba-hambanya yang sholih ya. Memang kreativitas ulama itu tidak bisa diakui sebagai sunnah Pak ya, kecuali kreativitas sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah. Seperti ada sahabat ya, ketika i'tidal, setelah i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kan? Akhirnya Rasulullah menanya setelah sholat, siapa tadi di belakang imam baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan itu Pak. Itu kreativitas sahabat gitu kan. Takut juga ini sahabat kan, saya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nggak apa-apa, malaikat berebut mencatat ucapanmu kan gitu kan. Nah itu menjadi sunnah, itu menjadi sunnah kan, takrir ya, perbuatan sahabat tapi dibenarkan Rasulullah. Karena sekarang Rasulullah tidak ada, nggak bisa kreativitas kita itu menjadi sunnah. Maka ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah kan, ada yang menyatakan apa kebaikan yang sifat umum ya, ma'ruf ya, yang dikenal baik oleh masyarakat. Maslahah mursalah ya, macam-macam lah ya. Ya kalau masalah dunia boleh, kalau masalah ibadah tidak usah Pak ya. Ya seperti zaman Rasulullah kalau naik onta kan nggak pernah pakai helm Pak ya. Nah sekarang naik apa? Motor pakai helm. Nah, itu itu maslahah mursalah Pak ya. Nah, maslahah mursalah itu kebaikan yang sifatnya umum. Jangan sampai nanti kita nggak mau pakai helm ditangkap polisi, nggak ada hadisnya Pak polisi. Jangan sampai begitu, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya kan gitu kan. Jadi ada yang memang ustadz yang begitu, nggak mau pakai helm Pak gitu kan. Jadi naik motor nggak pakai helm, akhirnya ditangkap polisi. Mana surat-suratnya? Pakai surat Yasin, pakai surat Yasin. Ya itulah, main ada yang nggak ada suratnya, nggak pakai helm ya. Itu masalah umum kita ikuti. Ada lampu merah, itu masalah umum, walaupun zaman Rasulullah tidak ada, tapi itu kebaikan umum harus kita ikuti. Ya sudah, masalah wudu tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, titik Pak ya. Tapi kita sudah biasa waktu kecil kan belajar dari fikih, waj'alni min ibadikas sholihin. Kita supaya tahu ilmunya saja Pak kan, supaya tahu ilmunya. Oh hadisnya itu hanya sampai minal mutatahhirin. Seperti doa habis adzan apa Pak? Biasanya Pak, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Titik sampai di situ. Yang kita baca biasanya Pak, apa Pak? Innaka la tukhliful mi'ad. Jadi di hadisnya enggak ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya, kalau mau titik situ boleh ya. Innaka la tukhliful mi'ad juga tidak ada larangan ya, tidak ada larangan ya. Tapi ada yang walaupun tidak ada larangan, kalau ibadah itu harus ada contoh ya, harus ada contoh. Nah, itu ustadz yang apa?
Yang saklek begitu Pak, yang selak hitam putih begitu. Walaupun gak ada larangan, gak ada contoh, harus kita tinggalkan ya. Walaupun itu baik. Memang ada hal seperti itu, seperti Allah ditambahin ta'ala. Baik apa tidak Pak? Pak, jujur saja, Allah ditambahin ta'ala itu baik apa tidak? Baik. Coba adzan pakai asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Besok berhenti, nggak boleh adzan lagi Pak. Jadi baik tapi tidak tepat ya, tidak sesuai dengan ketupat ya. Baik tapi tidak sesuai dengan ketupat keadaan, waktu dan tempat ya gitu. Memang kita lebih aman yang ada contohnya, lebih aman. Sudah, jadi wudhu itu bisa merontokkan dosa-dosa kita ya. Kharajat khotoyahu min jasadihi. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan keluar semua dari badannya. Maka kalau wudhu dihayati Pak. Kita dari berkumur itu kita sudah menyadari berkumur itu bisa merontokkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Yang banyak dosa kan mulut kan. Maka sampai Rasulullah mengatakan siapa yang mampu menjaga dua anggotanya dijamin masuk surga, yaitu mulut. Antara dua dua kumis dan antara dua paha. Ini yang banyak dosanya kan? Yang banyak dosanya kan itu antara dua bibir dan dua paha, itu yang banyak dosanya. Maka puasa Ramadan nanti yang di stop dua itu Pak, yang di stop dua itu antara dua kumis dan antara dua paha. Dan gak ada dua itu gak ada manusia. Yang ini ditutup gak makan, mati, habis manusia. Yang bawah ditutup, nggak ada keturunan, habis. Maka yang bikin ribut di dunia dua itu aja, urusan isi mulut dan isi itu kan, itu dua itu yang coba Pak, ribut-ribut di dunia mana saja itu nanti ujung-ujungnya karena itu ya kan, mulut. Maka kita cuci mulut, kita hayati. Maka kita harus hati-hati. Maka Rasulullah sampai mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang bagus. Kalau tidak bisa, tutup, diam. Kalau ada ucapan-ucapan yang bermanfaat, zikir bermanfaat Pak ya, menyuruh berbuat baik juga bermanfaat. Yang menyenangkan orang, jangan menyakitkan orang. Ya. Wajah semuanya ini kan kita, ya mata, ya telinga. Maka telinga kita usap juga kan, telinga kita usap. Kita ini gemar mendengarkan hal-hal yang negatif. Mata juga lebih gemar menonton hal-hal yang sia-sia, kadang-kadang yang bernilai dosa. Bapak membaca tulisan Al-Quran kan 1,5 jam kira-kira betah Pak. Nonton bola ya, 1,5 jam betah kan gitu kan, betah. Coba dilatih Pak yang baca Quran 2 jam Pak ya baca Quran 5 menit saja sudah ya. Sekarang dengerin ceramah aja baru berapa menit, kaki sudah bergeser berapa kali tadi itu kan. Ya sudah, kita ini mudah-mudahan dengan wudhu kan rontok ini Pak ya, rontok ya. Dosa telinga ya, dosa hidung kan ya, dosa mata, telinga, semuanya kan. Kita cuci tangan, dosa tangan ya. Tangan ini banyak dosanya. Sekarang ada handphone ini banyak sekali Pak ya, untuk nge-share apa, berita-berita yang hoax, berita-berita yang negatif ya, yang menyesatkan itu ya. Kadang-kadang tangan ini kan, tangan. Maka sampai ada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, ciri orang Islam itu orang yang tidak menyakiti orang Islam yang lain, baik dengan tangannya, dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Kita kadang-kadang belum bisa jadi orang Islam yang baik. Ini tangan, nih kita basuh, kita basuh kaki kita.
Jadi sudah, ini 2 amalan ya tadi, istighfar, kemudian seluruh amalan ibadah. Man tatahhara fi baitihi tsumma madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah illa kanat khatawatuhu ikhda takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci di rumah kemudian berangkat menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban, maka salah satu langkahnya bisa menghapus dosa-dosa dan langkah yang lain mengangkat derajat insyaallah. Maka usahakan ya Pak ya, kalau subuh kan biasanya rata-rata di rumah Pak ya, di rumah kita ya, bangun tidur langsung siap-siap kan gitu kan. Dan kalau qobliyah subuh itu idealnya memang di rumah Pak, kalau masjidnya dekat Pak ya. Kalau masjidnya dekat, qobliyah subuh itu idealnya di rumah ya. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi supaya rumah kita ada berkahnya ya, ada berkahnya. Dan tidak riak. Kalau kita sholat sunat di masjid biasanya apa? Ada unsur apa? Riak Pak ya. Jangan sampai kalau sholat sunat di rumah 1 menit, kalau di masjid 3 menit itu riak juga Pak, riak ya, karena dilihat orang kan ya. Ya walaupun di rumah kita khusyuk, malah kita bisa lama ya, nggak ada yang ngelihat kan gitu kan. Ya usahakan kita habis selesai qobliyah subuh ya, karena qobliyah subuh nilainya kan lebih baik daripada dunia seisinya. Kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita kunci pintu Pak, jangan tidak dikunci ya. Saya tawakal, biarin dibuka pintu, maling masuk Pak. Kita tawakal tapi juga ikhtiar Pak, tawakal, ikhtiar dan tawakal. Kemudian ya kalau hafal lah doa apalah, Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron ya, wa min amami nuron wa min wara'i nuron wa an yamini nuron wa an shimali nuron wa min fawqi nuron wa min tahti nuron Allahumma a'tini nuron ya. Ya kalau nggak hafal semuanya, Allahumma a'tini nuron, ya Allah berikanlah cahaya pada diriku kan gitu kan. Jadi kita keluar rumah itu bercahaya, setan minggir Pak ya, setan minggir. Jadi langkah kita itu bermakna, kita hayati bahwa langkah kita itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Sudah dekat masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma. Hadis riwayat Muslim. Jadi salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapus dosa di antara itu. Jadi Ramadan yang dulu kita amalkan bisa menghapus sampai Ramadan yang akan datang. Jumat yang kemarin bisa menghapus Jumat yang akan datang. Salat dari waktu ke waktu, dan salat 5 waktu itu ibarat mandi 5 kali. Maka kita hayati bahwa ibadah-ibadah kita itu semua akan bisa merontokkan dosa-dosa kita. Yang pergi haji, pergi umroh, ibarat bayi pulang dari ibarat bayi baru keluar dari kandungan Pak ya. Jadi bebas dari dosa. Tapi jangan sampai pakai matematika kita korupsi berapa miliar Pak? 1 miliar untuk pergi umroh berapa Pak? 50 juta ya. 50 juta. Pulang umroh untung nggak, jangan pakai matematika itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik ya, dari hasil yang baik kan gitu kan. Maka jangan sampai makanan kita haram, pakaian kita haram, kendaraan kita haram. Maka retak hubungan kita dengan Allah. Ini dulu ya, apa 2 dulu Pak ya? Ini ada 100 Pak nanti kan?
100 amalan. Dua dulu aja ya. Dua dulu ya. Amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita. Jadi supaya kita tidak gelisah Pak hidup ini kan. Kita harus ya, karena janji Allah ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Itu nanti surah Az-Zumar Pak ya, ayat 53. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah keterlaluan melakukan perbuatan dosa, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, cukup sampai di sini Pak ya, kaji kita tentang amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Yang pertama adalah istighfar, dan yang kedua adalah seluruh ibadah yang kita laksanakan itu kita hayati bahwa ibadah kita, maka ibadah itu merupakan kebutuhan Pak, jangan sampai terpaksa kan, jangan sampai hanya kewajiban. Ini kebutuhan kita akan merontokkan dosa-dosa kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tafadhol. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari. Beberapa orang tua dulu itu mengajarkan seperti ini ke kita tanpa ada memberikan faedah-faedahnya. Nah, orang tua itu juga mengamalkan apa yang bisa disampaikan. Tapi kalau kita tanya, dia paham nih, apakah dia termasuk golongan orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala sunnah segala macam? Dia hanya menjalankan fadilah turun-temurun tanpa ada ilmunya. Apakah itu kena ampunan dari Allah atau kena sunnahnya Nabi? Nah, seperti itu. Karena salah satu orang tua tadi seperti itu. Ya, maka Islam ini perintah pertama kan memang harus belajar Pak ya, Iqra ya. Sebelum wasjud waqtarib kan, Iqra dulu, belajar dulu. Ya memang kita maklumi ya, proses keislaman kita dengan proses keislaman orang barat itu kan berbeda. Kalau kita Islam dulu tanpa belajar dulu kan, bahkan Islam dulu tanpa mempelajari Islam dulu. Kalau orang barat dipelajari dulu baru masuk Islam. Kita karena orang tua Islam, tetangga kanan kiri Islam ya. Kemudian rasanya tidak elok kalau kita tidak Islam. Kemudian ya ulama itu juga ada macam-macam pendapat Pak ya, tentang proses mempelajari Islam. Kita mempelajari Islam itu yang sudah matang saja ya, jangan yang masih beras gitu kan. Jadi kalau kita belajar dari Quran dan dari hadis, ini dianggap masih makan beras Pak ya, belum makan nasi gitu loh kan ya. Kita pelajari aja yang sudah diolah oleh ulama ya. Maka ada kitab fikih, ada kitab tasawuf Pak itu kan. Nah itu yang sudah matang. Maka kita dulu kan belajar rukun sholat ada sekian kan, syarat sholat sekian, rukun sholat sekian kan. Itu nggak ada dalam hadis. Nggak ada Nabi Muhammad mengajarkan syarat sholat ada sekian ya, rukun sholat ada sekian, itu hadis nggak ada. Itulah kreativitas ulama mengklasifikasi setelah mempelajari beberapa hadis, akhirnya mengambil kesimpulan ini termasuk syarat, ini termasuk rukun. Rasulullah tidak membuat istilah syarat dan rukun, tapi ulama kreativitas membedakan antara syarat dan rukun. Apa bedanya syarat dan rukun Pak? Pak? Nah, terus kalau rukun? Dipenuhi dan diamalkan sama aja. Siapa Pak? Pak, yang bisa menjawab boleh pulang duluan dah. Apa bedanya syarat dan rukun? Nah itu kan itu kreativitas ulama kan. Syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan. Kalau rukun harus ada di dalam pelaksanaan ya. Wudu itu masuk syarat salat apa rukun salat? Syarat, karena sebelum pelaksanaan, maka sholat berwudu tidak sah ya. Ngerti Pak? Karena sholat itu wudu itu sebelum sholat. Kalau wudunya dalam sholat ya tidak sah kan. Jadi apa, syarat itu sebelum pelaksanaan. Maka
takbir termasuk rukun karena dalam pelaksanaan. Hanya niat itu ada yang membedakan. Imam Abu Hanifah masuk syarat, tapi Imam Syafi'i masuk rukun, kan itu kan perbedaan ulama. Ya kita hormati mereka semua, ya punya dasar masing-masing kan. Nah itulah ya, ini keberuntungan, untung-untungan Pak kan, kalau yang sudah dirumuskan ulama itu ternyata sesuai dengan dasar-dasar Quran hadis, ya aman kan, aman kan gitu kan, aman. Memang kita tidak pernah kritis ya, kita diajarin oleh Ustadz zaman dulu nggak pernah kritis. Ustadz ini amalan ini ada hadisnya, nggak pernah bertanya Pak kita, ya kan? Jangankan itu Pak, angka saja kita nggak pernah kritis. Anak-anak ini angka 2, nggak percaya. Ustadz dari mana? Pak guru dari mana itu angka 2? Apa jawab guru Pak kira-kira Pak? Oh dari guru saya. Gurunya dari mana? Oh dari gurunya lagi kan gitu. Nah itu jawaban yang tidak ilmiah. Nggak boleh guru ditanya muridnya, Pak guru itu angka 2 itu dari mana rumusnya? Ya kalau guru yang ngerti, anak-anak angka 1 sudutnya 1, angka 2 sudutnya 2, angka 3 sudutnya 3 lah, itu jawaban ilmiah. Jangan sampai guru juga nggak ngerti. Oh saya sendiri nggak tahu kenapa, saya dari guru saya kan gitu, guru saya kan itu kan. Nah ini karena tidak kritis Pak, sampai jadi mahasiswa pun tidak kritis. Padahal hadis itu banyak juga yang bukan hadis, bahkan mohon maaf loh, banyak loh teman-teman kita ustadz itu kadang-kadang ceramah di radio, di televisi Pak, yang bukan ayat dikatakan ayat, yang bukan hadis dikatakan hadis, asal bahasa Arab ayat. Nah ini mencatut nama Allah kan. Yang bukan hadis dikatakan hadis. Maka sampai Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbuat dusta atas nama saya, mencatut nama Rasul, oh ini hadis, saudara-saudara pakai cincin akik itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhattamu bil aqiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, hendaklah kalian pakai cincin akik. Jadi saudara-saudara pakai cincin akik itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba fasih bahkan, sorbannya panjang kan. Nah langsung kita percaya kan Pak, padahal itu hadis bikinan tukang jual akik kan, begitu kan bahkan. Nah, maka ya dalam mendengarkan ceramah itu ya, kita nanti kembali kepada surah Az-Zumar Pak ya, surah Az-Zumar ayat 18 ya, fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Muhammad sampaikan kabar yang menggembirakan kepada hamba-hambaku, mereka yang gemar mendengarkan kajian-kajian, lalu mau mengambil mana yang terbaik dari kajian-kajian itu. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi kita mendapat kajian dari saya juga begitu Pak, jangan diterima mentah-mentah. Kita tanya kembali, Ustadz itu ada hadisnya enggak kan gitu kan. Tapi jangan terlalu kritis Pak ya. Kritis keterlaluan. Saya dulu punya murid terlalu kritis Pak kan. Saya ajarin hadis, tanya, Ustadz itu hadis Rasulullah bersabda ini tanggal berapa, jam berapa, nah ini ya, itu kan kritis kelewatan kan bahkan. Nggak ada sampai ke sana kan gitu kan. Oke Pak ya, jadi kita bimbing teman-teman kita yang masih ke sana ya gitu kan. Jangan langsung kita apa Pak ya, kita menolaknya itu dengan cara yang bijak, Pak ya. Maka kadang-kadang kita nggak ada, kok Bapak nggak sholat qobliyah Jumat gitu kan. Kadang-kadang kan ada azan 2 kali bahkan, ada yang qobliyah Jumat, ada yang tidak. Kemudian Bapak ditegur, kenapa Bapak kok nggak qobliyah Jumat? Bapak jawabnya gimana Pak? Saya belum tahu, tuntun nanya. Jangan sampai Bapak, oh itu bid'ah, dhalalah, neraka. Jangan begitu Pak. Caranya maaf saya belum tahu hadisnya, tolong saya diajari. Kita berpura-pura bodoh Pak gitu, berpura-pura bodoh. Saya belum tahu hadisnya. Nah, kita mengingatkan istri yang salah saja juga pakai bijak Pak ya. Jadi makanannya terlalu asin, tanya, Bu, kemarin beli garamnya di mana sih Bu? Oh di Indomart Bu, besok kalau beli garam jangan di Indomart, garam di Indomart itu asin kan, di Alfamart. Jadi itu apa?
mengingatkan makanan keasinan dengan cara yang bijak ya. Istilahnya apa? Ikannya kena tapi airnya tidak keruh. Ini susah Pak nyari itu kan ya. Ya teman-teman kita ini kan kadang-kadang langsung itu bid'ah, dhalalah, neraka kan begitu kan ya. Ya kurang nyunah kan. Saya belum menemukan apa tuntunannya kan gitu. Sudah Pak ya. Nah, jadi kalau ada yang kurang lurus ya tidak ada datanya kan gitu kan. Ya kita ajak apa tanya kan mana datanya. Oh saya juga dari ini kan begitu kan. Nah. Aman dosa saja ya. Dasar kandang aman. Ya kita tidak mutlak Pak ya. Kita ustadz ini semuanya punya keterbatasan Pak ya. Punya keterbatasan ya. Punya keterbatasan menghafal Al-Quran, punya keterbatasan menghafal hadis. Malah orang-orang orientalis itu kadang-kadang hafal hadis, tapi tidak diamalkan Pak. Jadi kamus hadis itu ya, itu yang hebat itu orang orientalis. Kita menemukan satu kata dia tahu gitu kan. Kata itu ada di hadis sana, semuanya dijelaskan kan, sampai di situ kan. Ada juga orang yang bisa seperti kamus ya. Ya seperti Adi Hidayat itu ya, itu punya kecerdasan apa? Mengingat-ingat itu ya. Ada kecerdasan masing-masing kita dibuat apa kali saya ini saya sudah umur 70 tahun, Pak. Jadi saya sudah kena penyakit PDIP, Pak ya. Saya sudah kena penyakit apa? PDIP, penurunan daya ingat permanen gitu Pak ya. Ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa. Namanya sudah lumayan saya kan, udah umur 70, ada yang temannya 60 udah nggak berani ceramah lagi kalau sudah wah hilang blank katanya blank gitu kan. Ya alhamdulillah saya masih ingat ayat ini, masih ingat ayat ini. Kita punya keterbatasan, punya kelemahan-kelemahan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ada baiknya mari kita amalkan. Ada hal yang kurang berkenan ya mudah-mudahan ya kita jauhi dan mudah-mudahan kita Allah memaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.